Seperti yang torang ketahui bersama, relokasi Pasar Bersihati ternyata masih menyisakan polemik dan pekerjaan rumah pemerintahan Wali Kota Andre Ang dan juga Wakil Wali Kota Richard Swalang. Nah, untuk membahas hal tersebut, saat ini Femi bersama dengan Ketua IKAPI Manado, Bung Darwis Hutuba yang kemarin sudah mendapatkan SK dari DPP untuk menjalankan sejumlah agenda IKAPI di Manado ke depan. Agenda IKAPI Manado, kebetulan kita baru kemarin ya menerima SK dari DPP dari Jakarta, IKAPI Pusat, dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada program DPP IKAPI Pusat. Oleh sebab itu, kenapa harus DPD IKAPI Kota Manado harus secepatnya dibentuk, karena berbagai macam persoalan yang sampai dengan hari ini dilihat oleh DPP Pusat pergerakannya tidak signifikan, sehingga itu Manado segera dibentuk oleh ada beberapa agenda yang kita harus laksanakan, yaitu terdiri dari ada agenda yang jangka pendek, ada jangka menengah, juga ada jangka panjang. Yang jangka pendek ini adalah mengadvokasi pedagang dalam hal memenuhi tempat mereka berjualan, yaitu pedagang yang ada di Pasar Bersihati yang sampai dengan hari ini kurang lebih 300 pedagang yang belum mendapatkan lapak tempat jualan mereka. Oleh sebab itu kita pengurus IKAPI Manado akan tetap hari ini konsisten untuk tetap berjuang tempat pedagang itu, untuk memperjuangkan tempat pedagang supaya sejauh ini yang menjadi tuntutan dari mereka ke pihak pilih pasar itu sendiri apa saja? Ya, yang menjadi tuntutan pedagang selama ini ya intinya cuma satu, bagaimana mereka bisa mendapatkan lapak jualannya yang selama ini tidak diberikan oleh PD Pasar. Sebetulnya kalau dilihat pedagang-pedagang ini yang tidak mendapat lapak inilah pedagang yang asli, pedagang yang selama ini berjualan Pasar Bersihati. Sehingga itu kami pun tidak paham dengan cara daripada PD Pasar itu sendiri dalam hal mengakomodir pedagang. Kami tidak tahu sistemnya seperti apa, sehingga banyak pedagang yang semestinya diprioritaskan untuk mendapatkan lapak hari ini tidak mendapatkan, dengan syarat harus mengurus izin lahan dan lain sebagainya. Padahal sebagian pedagang yang tidak mendapatkan lapak juga sudah mengurus izin lahan. Buktinya saya sudah mengurus, sudah memenuhi semua daripada persyaratan. Hasilnya tidak diberikan tempat. Saya juga tidak tahu entah kenapa, apakah saya karena selalu mengkritisi PD Pasar, ataukah pada saat pengundian itu nama saya tidak tercatat sehingga tidak bisa dipanggil untuk mengambil tempat jualan yang sesuai dengan ketentuan daripada PD Pasar. Menurut Darwis, pedagang merupakan sektor yang paling tidak bergantung kepada bantuan pemerintah, tapi seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dibanding sektor lain. Ini adalah karena pemerintah sangat kurang dalam mengakomodir kepentingan para pedagang. Padahal diketahui bersama, para pedagang mempunyai peran yang luar biasa yang mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkatan akar rumput. Melakukan kebijakan ya. Kita melihat bahwa PD Pasar hari ini itu tidak profesional yang Pak Wali tunjuk. Orang-orang yang Pak Wali tunjuk dalam hal pengelolaan pasar, PD Pasar itu orang-orang yang tidak tahu tentang pasar. Saya melihat seperti itu, karena mereka asal saja, tidak melalui kajian yang matang. Karena ini pasar tradisional, pasar rakyat, bukan pasar pribadi, bukan pasar orang-orang tertentu yang pemodal besar yang bangun. Ini pasar dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, untuk pedagang. Kita sudah berdialog dengan PD Pasar, dengan Dirut PD Pasar di RRI, sehingga kita punya sepakat bahwa Pak Dirut minta mana itu data pedagang yang belum terakomodir. Kita sudah layangkan data itu bukan hanya saja ke Dirut PD Pasar, ke pemerintah kota. Kita sudah memberi data pedagang yang belum terakomodir, kemudian juga ke PD Pasar. Kita komunikasi langsung dengan Dirutnya, sehingga jawaban Dirut setelah 2 hari kita sampaikan itu data pedagang, kita menanyakan Pak Dirut langsung bagaimana tentang pedagang yang belum dapat lapak yang kita sudah berikan. Dirutnya bilang sampai sudah ini masih dalam tahap verifikasi yang dikoordinir oleh Diropsnya. Nah, kita cross check langsung, kita mau audiens untuk membicarakan dengan Pak Dirut, dengan jajaran PD Pasar. Tapi selama ini mereka menutup diri untuk kita mengkomunikasikan ini. Kita telepon Pak Dirutnya, tidak diangkat-angkat. Oleh sebab itu kita cari solusi ya, karena mereka itu adalah warga kita, dan tentunya mereka kalau misalkan sudah masuk kan memberikan retribusi juga kepada pemerintah kota, kepada PD Pasar melalui retribusi.
kita berharap bahwa PD Pasar dewasalah dalam hal melaksanakan tugas sebagai pengayom daripada masyarakat, khususnya pada pedagang yang ada di khususnya Pasar Bersih Hati. Ini untuk harapan, harapan IKP sendiri ke depan terhadap pemerintah maupun pedagang. Ya, kita ini adalah mitra daripada PD Pasar. Janganlah kita dipandang sebelah mata, terutama Pak Wali Kota Manado yang selama ini kami sangat cintai, kami sangat banggakan tentang program-program yang terobosan-terobosan dilakukan oleh pemerintah kota. Namun kami merasa dalam hal ini sebagai lembaga pedagang merasa dikesampingkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pedagang itu sendiri. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah kota supaya lebih bijak, ya, lebih terbuka untuk melayani kita, lebih transparan lagi dalam hal pemenuhan kebutuhan pedagang. Layani kita, temui kita akan menyurat langsung nanti kepada wali kota untuk audiens dan kita cari solusi secara bersama-sama bagaimana pedagang ini bisa secara kemitraan, ya, bisa terakomodir untuk kasihan. Kita lihat pedagang ini, kita merasa mereka ini adalah bagian daripada warga kita. Mereka ini adalah warga wali kota, warga pemerintah kota. Nah, di mana rasa tanggung jawab kita sebagai pemerintah untuk dalam hal mengayomi, memberikan peluang-peluang terhadap ekonomi lemah ini untuk lebih meningkatkan taraf hidup mereka. Kelihatan saat ini terjadi kesenjangan antara pedagang pelaku yang pemodal kecil dengan pemodal besar yang sudah kelihatan sekarang di Pasar Bersih Hati seperti itu. Oleh sebab itu kita berharap pada PD Pasar, kepada pemerintah kota, apakah PD Pasar yang tidak profesional, kita juga tidak tahu, tapi kita melihat seperti itu dalam hal mengimplementasikan daripada program pemerintah kota dalam wali kota, terutama dalam hal sangat jelas tidak memihak pedagang. Kemarin memang ada portal, tapi tidak seperti yang sekarang ini. Ada pembatasan waktu dalam hal berjualan, pembatasan waktu dalam hal bongkar muat. Ini yang tidak kita lihat sangat tidak berpihak kepada pedagang. Kemudian juga dalam hal penerapan sistem barcode juga. Ini sistem modern yang diperlakukan oleh PD Pasar. Ini pasar sistem tradisionalnya sudah hilang. Itu tidak tahu kalau maksud dan tujuan daripada sistem barcode. Iya. Sistem barcode-nya seperti apa? Pembayarannya harus melalui gesek. Tapi pedagangnya harus menyetor dulu ke Bank BNI, kerjasamanya PD Pasar dengan beberapa bank, terutama Bank BNI yang kita lihat hari ini bekerja sama dengan PD Pasar untuk melakukan sistem barcode. Pedagang menyetor dulu 900.000 kepada Bank BNI dalam target 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu kan dihitung dari 330.000 per hari, sehingga selama sebulan setiap pedagang harus menyetor 900.000 kepada Bank BNI. Kerjasamanya seperti itu. Kita tidak melihat, tidak tahu persis seperti apa, ya. Karena apa? Belum jelas. Tidak. Jadi setiap bulan 900.000 yang disetorkan ke pihak Bank BNI terakumulasi seterusnya seperti itu. Atau mungkin seperti itu. Sebab sosialisasi penjelasannya secara detail terhadap kita pedagang itu tidak pernah dilakukan, cuman selalu dengan melalui pengeras suara dari petugas-petugas lapangan bahwa pedagang wajib melakukan penyetoran 900.000 terhadap Bank BNI dalam hal untuk pembayaran retribusi selama 1 bulan. Nah, itu yang kita tahu. Jadi tidak per hari. Ya. Tapi yang paling kebijakan ini kita lihat tidak berpihak, karena di situ juga bila mana pedagang tidak memenuhi itu, maka tempat jualannya pedagang akan disegel. Nah, ini pasar-pasar milik pedagang, pasar rakyat. Yang punya ini adalah masyarakat pedagang yang ada. Kenapa harus disegel? Ini pasar bukan jajaran direksi punya pasar, bukan Dirops-nya punya pasar. Sejak kapan Dirops bawa pasar di sini? Nah, ini bukan Dirops-nya punya pasar. Sehingga di situ kan di edaran itu tanda tangannya Dirops. Apa sih artinya seorang Dirops sehingga dia melakukan edaran seperti itu? Padahal mereka lupa hasil daripada pedagang itu memenuhi kebutuhan mereka. Mereka ini digaji dengan hasil daripada pedagang. Nah, tanpa pedagang kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu dicatat bahwa pedagang itu adalah mitra, artinya sejajar. Bahkan perlu saya artikan bahwa pedagang itu adalah orang tua kalian. Karena dengan hasil pedagang itu bisa memenuhi kebutuhan kalian. Ya, kalau bahasa Manado, itu orang pedagang yang kasih gaji bangun. Ya, mestinya ngoni harus ada taking give. Kita sudah memberi. Tapi apa yang kalian kasih sama kita pedagang? Iya, harusnya seimbang, ya. Kita sudah memberi kepada kalian dengan cara yang baik, tapi kalian ada hak dan kewajiban yang harus tetap. Itulah yang selama ini yang terjadi. Kami berharap wali kota Manado supaya segera mengevaluasi kiranya PD Pasar hari ini, karena kita melihat bahwa PD Pasar hari ini tidak memenuhi standar daripada keinginan pedagang dan mereka tidak profesional dalam hal-hal tidak layak
untuk memimpin sebuah perusahaan, apalagi ini adalah perusahaan daerah, perusahaan milik pemerintah. Sejatinya, demokrasi memiliki mekanisme koreksi. Itu seharusnya jadi bagian penting dari pemerintah. Jangan sampai yang terjadi ternyata pemerintah sendiri tidak memiliki sistem evaluasi opini publik. Saya Femi pamit, sampai jumpa lagi.